warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Frederick. Kami persilakan Ibu Okta Kumala Dewi dan untuk siap-siap Bapak Juniko Siahaan. Bu Okta silakan Ibu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menlu dan jajaran dan beserta anggota tim Komisi 1. Bapak Menlu, saya membaca berita di koran dan di media massa. Ada lebih dari 157 orang WNI yang terkena hukuman mati. 157 orang, 90% diantaranya itu dari Malaysia, Bapak Menlu. Yang saya ingin tanyakan ini mengenai hak asasi manusia. Apakah ada bantuan hukum yang telah dilakukan dari Menlu untuk meringankan atau bahasanya untuk meringankan atau membebaskan atau dari hukuman mati tersebut gitu. Jadi seberapa banyak juga PMI atau WNI yang benar-benar legal dan ilegalnya, maksudnya dari orang yang terkena hukuman 157 orang itu ilegal dan ilegalnya berapa banyak, berapa persen Pak? Karena ini menjadi perhatian yang sangat harus khusus Pak, dan langkah apa yang telah dilakukan oleh Menlu dan kedepannya himbauan seperti apa terhadap WNI agar tidak terkena atau menjauhi larangan-larangan dan mungkin seperti pelatihan atau himbauan terhadap masyarakat Indonesia yang akan ke luar negeri Pak, mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Okta. Silakan Pak Juniko Siahaan dan berikutnya untuk siap-siap Pak Oleh Soleh. Bang Niko silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan kawan-kawan Komisi 1, Pak Menlu dan semua jajarannya. Selamat pagi. Saya akan melanjutkan sebenarnya dari beberapa pertanyaan Pak Menlu yang memang tadi mungkin belum sempat disampaikan. Tadi Ibu Nurul menyampaikan masalah Kamboja. Ini TPPO Kamboja memang harus jadi perhatian Pak Menteri. Jadi sudah terlalu banyak dan seperti dibiarkan. Kalau kita tanya kepada Kemlu, pasti Kemlu jawabnya ini kebocoran dari Kemenaker yang tidak kurang rigid dalam menempatkan aturan-aturan sehingga bocor terus. Tapi maksud saya kalau bisa ada pembicaraan kita dengan pihak mereka untuk mereka juga bisa membatasi atau menyikapi agen-agen mereka juga dari pihak sana. Sehingga ada kedua belah pihak sama-sama melihat ini sebagai sebuah masalah besar dan kemudian mereka juga menyikapi dengan menindak tegas agen-agen mereka yang nakal di sana sehingga jangan sampai nanti terus berulang nih dan Kemlu menjadi yang bersihin sampahnya aja nanti giliran sudah ada kasus baru datangnya ke Kemlu karena ini adalah perlindungan kita di sana. Nah, masuk lagi ke situ. Karena memang kasus ini banyak di Kamboja, usul kami ada anggaran tambahan untuk membuat penampungan di sana. Karena sering sekali, apalagi dari kami di Jawa Barat, mungkin Pak Menteri juga tahu itu banyak sekali yang ke sana dan ketipu dan menjadi kasus. Jadi itu datang terus tuh kepada kami isu-isu mengenai itu. Dan macam-macam, ada yang benar-benar kasus TPPO, ada yang tidak. Tapi apapun itu, gak ada tempat tuh di Kamboja yang bisa menampung. Jadi usulan kita dianggarkan juga ada dibuat penampungan karena isu terhadap tenaga kerja dan TPPO di Kamboja ini cukup meningkat. Yang kedua, ini banyak juga yang bertanya karena bingung. Saya kemarin dibantu oleh Pak Yuda, terima kasih, dibantu oleh Pak Sade menjawab mengenai isu kebijakan imigrasi Trump yang hari ini membingungkan sekali. Yaitu permasalahan mereka di sana. Tetapi maksud saya gini, kita nggak tahu mau kemana. Warga Indonesia di Amerika bingung mau kemana. Hotline-nya perlu diinformasikan lebih, maksud saya gitu Pak Menlu. Sosialisasinya diberikan lebih. Menyambung juga tadi Pak Frederick, beberapa posisi duta besar kita yang belum diisi akan membuat juga sikap resiprokal mereka terhadap kita Pak. Jadi usul saya Berlin,
Jepang yang sebentar lagi, PTRI dan Amerika, Washington diisi Pak, karena mereka juga bingung hari ini. Dan terus terang kita butuh sekali sosialisasi yang lebih sehingga mereka tahu apakah benar yang kembali tidak bisa balik lagi, itu takut. Yang kemudian juga kebijakan bahwa hari ini beberapa kawan-kawan diajukan untuk jangan memilih Harvard sebagai tujuan sekolah, diarahkan ke tempat yang lain. Di sisi lain ada lagi informasi dikatakan bahwa Hakim Federal sudah membatalkan sementara. Ya, jadi apapun itu, ini adalah sebuah dinamika yang memang tidak terhindarkan. Jadi usul kami ada sebuah buku putih mungkin, atau apa informasi yang jelas sehingga kemanapun mereka, mahasiswa itu pasti tahu, bisa mendapatkan informasi. Jadi Kemlu mengeluarkan sebuah informasi yang clear sehingga kemanapun mereka bisa mendapatkan informasi kalau mereka ragu. Belum lagi yang warga negara Indonesia yang setengah-setengah ini kan banyak juga di sana, permanen belum, green card belum, tapi udah kerja di sana. Apalagi yang itu lagi nunggu-nunggu, lagi merondok katanya ya, dalam ketahuan pasti langsung dipulangin. Jadi itu dua isu yang kami harapkan bisa disampaikan di sini mengenai perlindungan warga negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Berikutnya kami persilakan